Yes. Nama saya Christian dari Tangerang. Saya mau bertanya Pak, jadi kalau Injil itu kan diberitakan ya Pak ya, kita harus memberitakan Injil. Bagaimana dengan orang-orang yang belum mendengar Injil Pak gitu, misalnya dia di pedalaman gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan bayi atau anak-anak kecil yang belum mengerti pengetahuan Injil gitu. Jadi bagaimana dengan keselamatan mereka, itu aja Pak. Terima kasih. Surat Roma pasal 10 ayat 13, 14. Roma 10, 13, 14. Perhatikan ayat itu ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Coba mari baca ayat ini terbalik dari bawah. Bagaimana jika tidak ada yang memberitakan? Kalau tidak ada yang memberitakan, maka mereka tidak pernah dengar tentang dia. Kalau mereka tidak dengar tentang dia, bagaimana? Mereka tidak dapat percaya. Kalau mereka tidak dapat percaya, bagaimana? Mereka tidak dapat berseru. Kalau mereka tidak berseru, bagaimana? Mereka tidak diselamatkan. Jadi untuk mereka yang tidak pernah mendengar Injil, tidak mungkin diselamatkan. Tapi kalau begini ada orang bertanya, berarti Tuhan gak adil dong? Letak ketidakadilannya di mana? Yang membuat dia masuk neraka bukan karena dia tidak mendengar Yesus. Yang bikin dia masuk neraka karena dia berdosa. Tapi kalau orang berdosa sudah diberikan berita Injil, maka penolakan kepada Injil itu membuat hukumannya di neraka lebih besar. Karena pertama dia sendiri sudah berdosa. Kedua dia berdosa lagi dengan menolak tawaran keselamatan. Maka orang yang menolak Yesus lebih berat hukumannya daripada mereka yang tak pernah mendengar Yesus. Tapi kan begini, kalau penghakiman akhir zaman, misalnya Bapak seumur hidup tidak pernah dengar Yesus, tahu-tahu mati. Pada penghakiman akhir zaman, hai Bapak, mengapa engkau menolak Yesus? Bapak bilang, loh, menolak kapan? Dengar saja tidak pernah, kenapa ditolak? Maka itu tidak adil. Maka standar pengadilan untuk mereka yang tidak pernah dengar Yesus bukan penolakan pada Yesus, tapi pada hukum hati nurani. Seperti yang dibicarakan dalam surat Roma pasal 1, 2. Tapi jangan pikir bahwa dengan pengadilan hati nurani dia bisa selamatkan. Tidak bisa. Dengan pengadilan hukum hati nurani hanya membuktikan bahwa dia telah melanggar seluruh hukum hati nuraninya. Dan itu cukup untuk membuat dia ke neraka. Jadi gini, karena Bapak tidak pernah dengar Yesus, Bapak tidak selamat, masuk neraka. Tapi Bapak ini kan sama-sama orang berdosa nih ya. Tapi kalau tidak dengar Yesus masuk neraka. Yang ini mendengar Yesus dan percaya, masuk surga. Bapak ini mestinya masuk neraka juga, hanya karena saya Tuhan Allah beranugerah menyatakan kasih-Nya, saya mengizinkan Bapak dengar Injil sampai terima Yesus. Bapak dapat kasih saya. Tapi yang sana, karena tidak mendengar tentang Yesus, tapi orang berdosa, ya tetap masuk neraka. Itu keadilan. Orang berdosa dimasukkan neraka itu adil. Kalau tidak berdosa masuk neraka, itu yang tidak adil. Dan kalau berdosa tidak dimasukkan neraka juga tidak adil. Berarti waktu Bapak masuk neraka, Bapak mendapatkan keadilan saya. Waktu Bapak diselamatkan karena kasih karunia, Bapak dapat anugerah saya, kasih saya. Yang satu dapat kasih, yang satu dapat keadilan. Terus yang dapat tidak adil siapa? Tidak ada. Jadi ingat ya, Tuhan bukan kewajiban Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kewajibannya adalah menghukum kita. Tapi kalau sampai dia menyelamatkan itu hanya karena kasih karunia. Makanya kalau kita sampai diselamatkan itu anugerah luar biasa itu.
Bukan karena kebaikanku, bukan karena apa-apapun dari aku. Sebenarnya kalau dia tidak beranugerah, aku sama seperti yang lain, yang layak dimurkai dan dibinasakan. Ya. Nah, karena itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk beritakan Injil kepada banyak orang, Pak. Tapi ya ada juga yang sudah mati tanpa mendengar Injil. Kita mau bilang apa? Misalnya Pati Gajah Mada. Kan orang zaman Singosari Majapahit kan kita tahu ya, sudah itu di luar kendali kita, ya sudahlah. Yang masih ada, beritakan Injil lah sekuat-kuatnya. Makanya saya tidak bosan-bosan beritakan Injil. Ya, entah orang Kristen atau tidak, beritakan teruslah. Ya, nanti Tuhan mau beranugerah pada siapa, ya sudah, itu anugerah Tuhan yang berlaku. Tapi tugas kita ini menabur, hasilnya itu Tuhan. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, yang beri pertumbuhan itu Tuhan, bukan kita. Begitu. Kadang-kadang bahkan saya pernah menginjili orang ya. Waktu saya jadi mahasiswa teologi, praktek di Kediri sana, saya kunjungi ke jemaat. Ada pembantunya, masih Islam. Lalu muncul kerinduan saya untuk beritakan Injil. Ya. Di sekolah teologi saya S1 itu tidak bisa wisuda kalau tidak bisa baptis 10 orang. Jadi kayaknya STI lebih berat, Bapak. Ya. Jadi saya beritakan, saya harus beritakan Injil. Saya akan turun pelayanan hari Jumat, kembali kampus hari Senin, turun lagi hari Jumat. Saya harus beritakan Injil. Saya sudah bilang sama jemaat saya itu, kamu kalau saya kunjungi rumah, kamu ke belakang ya, biar saya bisa ada kesempatan ngobrol dan injili pembantumu. Oke. Ngobrol, saya mau beritakan Injil. Takut sekali saya. Ngobrol sudah panjang 2 jam, Injil tidak bisa saya sampaikan. Akhirnya pamit pulang tanpa menginjili. Pulang tuh saya jengkel. Tuh, sudah masih ada kesempatan Jumat depan. Jumat berikut datang lagi, ngobrol panjang lagi, berhasil, sia-sia. Pulang gak bisa beritakan Injil. Kali ketiga juga begitu. Sampai saya bilang, kalau begini gak akan beritakan Injil. Pas mau Natal, saya naik sepeda pancal, saya bilang, Tuhan, ini 25 Desember ini, saya mau kasih kado ulang tahun dalam tanda petik untuk Yesus. Beranikan saya ngomong Injil, dan saya tidak mau lagi ngomong terlalu putar-putar cari jalan masuk segala macam. Ini kan nanti ujung-ujung nggak jadi. To the point saja. Begitu dia duduk, saya tanya, Ibu, pernahkah Ibu dengar Yesus Kristus? Iya, pernah. Ibu tahu siapa dia? Tuhannya orang Kristen. Nah, begini, Ibu pernah tahu tidak bahwa dia disalib? Tahu. Tapi Ibu tahu kenapa dia disalib? Tidak. Nah, mau saya jelaskan? Saya jelaskan Injil panjang lebar. Tapi juga agak dak-dikduk juga, dia terima apa enggak? Setelah jelaskan panjang lebar, saya tanya, maukah Ibu terima Yesus? Dia bilang, Pak, sejak 3 minggu lalu saya sudah mau terima. Hanya saya nunggu kapan Bapak nawar. Bapak gak nawar-nawar. Duh, saya boleh ketakutan. Artinya saya bilang begini, sebenarnya dia sudah bisa percaya tanpa saya. Berarti sebenarnya waktu saya menawarkan Injil itu hanya untuk menggenapkan pekerjaan Tuhan yang sudah di dalam dia. Jadi bukan penentunya, bukan saya, penentunya Tuhan. Oh gitu ya. Kalau begitu sekarang tugas saya beritakan saja. Siapa yang percaya bukan urusan saya. Seorang dosen saya pernah berkata begini, di dalam Alkitab ada 2 pengkhotbah aneh. Pengkhotbah pertama adalah Nuh, dikatakan dia pengkhotbah kebenaran. Tapi 120 tahun berkhotbah, tidak ada 1 orang pun bertobat. Hanya keluarganya, 8 orang itu, 7 orang itu masuk batra. Tapi tidak mengeluh. Tapi ada pengkhotbah aneh kedua, itu adalah Yunus. Sekali berkhotbah, 1 Niniwe bertobat. Puasa bahkan, binatang-binatang juga puasa. Dan khotbahnya tidak panjang-panjang, tidak ada berita baik, hanya berita buruk saja. 40 hari lagi Tuhan tunggang balikan kota ini. Ternyata orang bertobat. Tapi setelah orang bertobat, apakah Yunus bersyukur? Tidak. Yunus marah sama Tuhan. Itu kan? Makanya dari dulu saya lari. Itu kenapa? Saya tahu Tuhan itu maha kasih. Mereka bertobat, Tuhan pasti ampuni. Makanya dulu saya lari. Aneh. Satu bangsa bertobat, pengkhotbahnya marah. Ya. Pada akhirnya kita harus sadar. Iman itu pekerjaan Tuhan dalam diri orang. Tugas kita beritakan. Ya Pak ya.
Oke, ada lagi?